Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story Horror. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Mbak Ngeson. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan hari ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Dinas Bidan di Pedalaman Desa Terpencil. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe di channel ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen aku bacain ceritanya, nanti silakan saja kunjungin linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, aku Maya. Aku adalah seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di sebuah klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama 2 tahun aku bekerja di sana. Tepatnya pada tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan mendaftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu, dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Alhamdulillah aku lolos CPNS. Lalu ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya adalah Mekarsari. Di sana ada sebuah puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Sebenarnya bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana meminta dimutasi ke daerah lain. Dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim hujan. Sesekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang sangat licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos kubangan lumpur, sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore, tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini masih jauh ya pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor. Udah deket kok neng, habis hutan pinus ini kita sampai di Mekarsari, jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus. Sesampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sangat sepi sekali, padahal masih sore. Untungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi bu, perkenalkan saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan di mana ya? Tanyaku. Oh, mbak ini bidan baru ya? Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya bu, aku menyalaminya. Kenalkan, saya Mina. Kalau mbak cari kosan di kampung ini ya nggak ada. Tapi mbak bisa sewa kamar di rumah warga, katanya. Nggak apa-apa, saya sewa kamar saja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa? Duh, kalau di rumah saya kamarnya sudah terisi semuanya. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda, katanya. Dinda? Tanyaku sambil mengulurkan dahi. Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya, ujarnya kembali. Boleh bu, boleh minta tolong antarkan saya ke rumah Dinda? Kemudian dia pun mengantarkanku ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia adalah anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat rentan. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku. Namanya Mbok Iba. Dia udah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya kepadaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua.
Dia mengenakan kain batik yang berwarna sudah pudar dan bajunya kebaya usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. "Bo, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini," sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya. Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. "Ini kamarnya, Mbak. Semoga betah tinggal di sini ya," ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang yang pendiam. "Iya, Din. Terima kasih banyak ya udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu." Segera aku buka tas besar yang kubawa. "Ini buat kamu. Kamu suka coklat kan?" tanya aku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. "Terima kasih ya, Mbak," katanya. "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya saja, Mbak," tambah Dinda. "Iya, Din," tipalku. Malam itu, selesai mandi aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar kukunci rapat, lampunya kumatikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Keesokan paginya, aku terbangun sekitar jam 5 subuh. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah bercerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun, sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. "Mbok sudah bangun." Kudorong pintu kamar itu sedikit, lalu menongolkan kepalaku. Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. "Sudah, Nak," jawabnya dengan suara yang serak. "Oh ya sudah kalau begitu, Mbok. Saya mau mandi dulu ya," kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangatlah dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal itu suara Mbok Ibah. "Nak, ini handuknya," kata Mbok Ibah dengan suara yang masih terdengar serak dan kering. "Oh iya, Mbok. Wah, jangan repot-repot. Aku udah bawa handuk kok, Mbok," timpalku dari dalam kamar mandi. Kudengar dia malah terkekeh lalu berkata, "Pakai handuk Mbok saja." Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Ibah ini sudah tidak bisa bicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk. "Ini pakai punya Mbok saja." Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. "Kenapa, Mbak?" Itu suara Dinda. Segera aku kenakan handuk, lalu membuka pintu. "Dinda, tadi Mbok kamu bisa ngomong, terus tangannya panjang banget." Nada bicaraku terburu-buru. "Masa sih, Mbak?" tanya Dinda sambil mengerutkan dahi. "Iya, Din. Mbak takut banget." Aku memegang tangan Dinda. "Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya coba aja cek." Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Ibah. "Takut, Din." Aku menggelengkan kepala. "Ayo, Mbak." Dinda memaksa sambil menarik lenganku. Pelan-pelan kudekati pintu kamarnya Mbok Ibah. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana kulihat Mbok Ibah masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. "Tuh kan, Mbok masih di kamarnya," kata Dinda. "Sumpah, Din, Mbak denger jelas banget kok. Kalau Mbok kamu ngomong, terus tangannya panjang banget." "Kayaknya Mbak masih ngelindur deh," kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. "Ya sudah, lupakan," kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya padaku. "Emang kamu habis dari mana?" tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah.
Aku tadi di belakang rumah, Mbak. Habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya? Tanya Dinda. Iya, Din. Mbak mau ganti pakaian dulu ya? Mbak bidan kan? Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. Iya, Din. Di kampung ini kalau ada yang melahirkan, gak suka pakai bidan, Mbak. Loh, kenapa? Masih pakai dukun ya? Aku mengurungkan dahi. Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji. Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukra. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. Kenapa jalanan di kampung ini rusak semua ya, Pak? Ya, beginilah, Mbak. Jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun, aspalnya pun tipis. Ya, palingan bertahan 1 atau 2 tahun, udah rusak lagi. Oh, begitu ya, Pak? Iya, Mbak. Paling parah kalau musim hujan, banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin. Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut, catnya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. Kita sudah sampai, Mbak. Ini puskesmas Mekarsari, ucap Pak Sukra sambil tersenyum. Pak, itu di belakang puskesmas siapa ya? Tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. Mana, Mbak? Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk. Itu loh, Pak. Kayaknya dia lagi hamil tua deh. Aku masih melihat sosok itu. Anehnya, Pak Sukra tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tidak habis pikir kenapa banyak sekali keanehan yang kualami hari ini. Saran saya jangan melamun, Mbak. Demit mudah mengelabui kita kalau kita sering melamun. Begitu kata Pak Sukra. Iya, Pak. Aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menoleh ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Hari pertama kerja di puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apa-apa. Yang berobat sangat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan. Sama sekali tidak ada. Petugas di sini kebanyakan makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan kadaluarsa, lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama. Ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat ke puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampi dibanding obat. Dinda memang benar. Warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan gaji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas kepadaku. Malam ini aku mau menginap saja di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau ku kerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tidak beres sama mboknya. Dan aku yakin, bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Selepas maghrib, ku tutup gerbang puskesmas, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membukakan pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringit kesakitan. Tolong aku, Bu, katanya dengan suara yang tertahan. Ya ampun, silakan masuk, Bu, kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengadu kesakitan, ketubannya sudah pecah. Belum sempat kutangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang dan saat hendak kupotong tali ari-arinya, tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku lalu berjalan-jalan di lantai.
Seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Aku berteriak sambil minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjerit histeris meminta tolong. Aku lari keluar puskesmas. Tapi setibanya di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari balik jendela puskesmas, sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah. Tolong! Aku lari ke jalan sambil berteriak. Kunyalakan senter handphone sebagai penerang jalan. Jalanan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas itu, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahku seketika terhenti saat mendengar suara deru motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memicingkan mata, kuhalangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sukra. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. "Pak, tolong saya, Pak." "Loh, Mbak Maya kok ada di sini?" tanya Pak Sukra. "Di puskesmas ada setan, Pak." "Hah? Setan?" Pak Sukra terkejut mendengar kesaksianku. "Iya, Pak. Tolong antar saya pulang." "Ya udah, naik, Mbak." Aku pun segera menaiki motornya Pak Sukra. Di perjalanan dia terus menasihatiku untuk tidak melamun. Katanya, saat kita melamun, setan dan jin mudah mengelabui kita. Aku nggak melamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan, sangkaku. Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula warga kampung sini pada nggak mau pergi ke bidan. Saya tahu itu, Pak. "Ayo, Pak, bawa motornya ngebut sedikit," pintaku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku. Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau anterin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Pak Sukra memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. "Makasih banyak ya, Pak. Untung saya ketemu sama Bapak," kataku. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Tak lama kemudian kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menungguku pulang. Aku tidak sempat memberitahunya kalau akan menginap di puskesmas. "Mampir dulu saja, Pak," kataku pada Pak Sukra. "Oh, terima kasih, Mbak. Istri saya sudah nungguin di rumah. Ini makanannya, Mbak, ambil aja." Pak Sukra menyodorkan rantang yang dibungkus plastik hitam. "Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Jadi ngerepotin terus nih. Gua ambil rantang itu." "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Dimakan ya, Mbak. Itu masakan istri saya pasti enak," ujar Pak Sukra sambil nyengir. "Iya, Pak, pasti kok." Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. "Maaf, Mbak nggak bilang ke kamu kalau mau nginep." "Iya, Mbak, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena dari tadi siang mbokku minta dikelonin sama Mbak." Langkahku seketika terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. "Minta dikelonin?" tanyaku sambil mengerutkan dahi. "Iya, tolong ya, Mbak. Dari siang Mbok nggak mau makan, nyariin Mbak Maya terus. Minta dikelonin." Dinda memegang lengan kananku. "Mbok kamu udah bisa bicara?" tanyaku pada Dinda. "Iya, Mbak. Aku juga kaget, soalnya udah lama banget Mbok nggak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus." Jelas Dinda. "Ini ada apa lagi? Baru saja aku melihat hantu di puskesmas, dan sekarang disuruh ngelonin Mbok Ibah yang menyeramkan itu." Aku menggarukkan kepala yang tidak gatal. "Kamu tahu sendiri kan kalau aku takut sama mbokmu itu. Ayolah, Mbak, kali ini aja. Biar mbok saya mau makan. Kasihan dia," kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. "Baiklah, tapi jangan lama-lama ya." Akhirnya aku mengiyakannya. Dinda membawaku ke kamar Mbok Iba. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. "Maya," desis Mbok Iba. Suara itu sangat kering dan terkesan mengerikan. Sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Iba tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. "Mbok, sapaku." "Kelonin aku ya, nak." Mbok Iba membalikkan badan. Dia menatapku dalam-dalam. "Iya, Mbok. Tapi abis ini Mbok harus makan ya." Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Iba. Bantal yang kutiduri bau minyak jelantah.
Setauku, orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak gelantah untuk rambutnya. Mbok Iba lalu membelakangiku. Perlahan ku peluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. "Dinda mau kemana?" tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja aku takut kalau harus berduaan di kamar dengan Mbok Iba. "Din," aku terus memanggilnya. Dan saat menoleh kembali ke Mbok Iba, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang, kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. "Mbok," kusentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi di sana. "Mbok," kusentuh juga dada kirinya. Tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. "Kenapa, Mbak?" Dinda muncul dari dapur. Dia memegang semangkuk bubur. "Mbokmu meninggal," kataku. Seketika saja mangkuk berisi bubur itu yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. "Ya ampun, Mbok." Dia lari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya itu. Dia menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya. "Jangan tinggalin aku, Mbok," rengek Dinda. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kejadian sangat cepat. Aku menduga kalau Mbok Iba terkena serangan jantung. Din, ada orang yang mengetuk pintu." Dinda tidak mempedulikannya dan terus menangisi Mbok Iba. Segera kubuka pintu itu. Tampak seorang lelaki parubaya berdiri di hadapanku. "Saya dengar Dinda nangis, kenapa ya?" tanya lelaki itu. Dia adalah tetangganya Dinda. "Mboknya Dinda meninggal, Pak." "Innalillahi," ucap lelaki itu. Tanpa dipersilakan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. "Mbok kamu meninggal kenapa, Din?" tanya lelaki itu. "Nggak tahu, Pak Rahmat. Tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba aja Mbok meninggal. Mungkin Mbok Iba kena serangan jantung, Pak." Pak Rahmat menoleh ke arahku. "Hari ini mbokku udah bisa bicara, Pak. Aku kira Mbok bakalan sembuh." Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. "Yang sabar ya, Din. Kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah mbokmu ya." Pak Rahmat mengelus rambut Dinda. Malam itu juga, Mbok Iba dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Iba dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Iba. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. "Kamu bisa ngaji?" tanyaku kepada Dinda. Dia menggelengkan kepala. "Ya sudah, kalau begitu doakan saja mbokmu, biar masuk surga," kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kemari lagi buat mengurus pemakaman Mbok Iba. Aku heran kenapa warga kampung ini tidak ada yang mau menemani kami. "Kenapa nggak ada yang mau menemani kita, Din?" tanyaku sambil menutup pintu rumah. "Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet." "Dukun santet?" Aku mengurungkan dahi. Dinda tidak pernah cerita soal ini. "Iya, dulu mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuman buat minta bantuan ke mbokku." Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Iba. Dia membuka laci tua, lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan Dinda membuka kain itu. Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. "Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual nyantet." "Jelas, Dinda." "Ya sudah, letakkan kembali barang Mbokmu. Dia sudah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya." Aku menyentuh pundak Dinda. "Bagiku profesi Mbok Iba bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia," ucap Dinda dengan tatap wajahnya yang kosong. "Wush, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia." Aku yakin psikis Dinda terganggu, makanya dia ngomong seperti itu. Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia. Dinda menyanggah. "Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya," kataku sambil tersenyum. Aku terus menasihatinya. Dinda meletakkan kembali barang milik mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Iba. Tengah malam, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun, aku dibuat terkejut.
lantaran Dinda dan jenazah Mbok Iba hilang. Kemana mereka? Kudapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur, aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun sangat lebat. Sesekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. "Din," panggilku. "Mbak Maya, sini main mbak." Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekati ke pintu. Di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah mboknya yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncatan di samping mboknya. Sesekali dia menciumi pipi mboknya itu. "Sini mbak, main sama kita. Mbokku hidup lagi kok." "Kamu apa-apaan Din? Mbokmu sudah meninggal. Hargai mbokmu." Aku meneriakinya. "Mbokku hidup lagi kok." Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. "Dinda, mbak bilang hargai mbok kamu." Aku menerobos hujan yang kian lebat, menghampiri Dinda. Kain kafan Mbok Iba basah kuyup dan kotor. "Astagfirullah. Dinda, apa-apaan kamu? Sadar Din, sadar." Kupegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. "Lepasin mbak." Dia berontak. "Ada apa ini?" Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. "Kenapa jenazah Mbok Iba ada di sini?" Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membopong jenazah Mbok Iba dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil memanggil-manggil mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memangku paksa si Dinda yang masih mengamuk. "Istighfar Din," bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup. Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan air-air suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah Mbok Iba. Kain kafannya harus diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatap matanya kosong. Ia tampak kelelahan. Setelah itu, aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru kuhampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Kenapa bisa begitu? "Ada apa mbak?" tanya Pak Rahmat. "Gak tahu pak. Tadi ada ledakan. Terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah gitu aja. Kayaknya tumpah sama kucing deh," ucap Pak Rahmat. "Iya kali ya pak." Aku langsung membersihkan makanan yang berserakan di lantai. "Nanti pagi kita ganti kain kafan Mbok Iba karena sudah kotor," kata Pak Rahmat. "Iya pak, udah kotor banget kayaknya soalnya." Keesokan paginya, jenazah Mbok Iba dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasihatinya agar tetap sabar. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih syok dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas. Dan kali ini, aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjaannya hanya main handphone dan mengobrol. Sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. "Selamat pagi Mbak Maya," sapa Pak Sukra. "Pagi Pak, saya dengar mboknya Dinda meninggal ya?" Dia duduk di sampingku. "Iya Pak, semalam. Dan sudah dimakamkan," kataku sambil menoleh kepadanya. "Turut berduka cita ya Mbak," ucap Pak Sukra. "Iya, kasihan Dinda Pak." Aku kembali ke layar laptopku. "Makanan istri saya enak gak Mbak?" Dia kembali membuka obrolan. "Duh, maaf ya Pak. Aku gak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget sampai gak ingat makan." "Oh begitu ya Mbak. Gak apa-apa deh," katanya. Kulihat wajah Pak Sukra murung. "Maaf ya Pak. Lain kali pasti aku makan kok." "Iya Mbak, gak apa-apa. Nanti pulang saya antar ya." Dia menawarkan diri. "Boleh Pak. Kebetulan saya mau pulang tepat waktu." Aku tersenyum padanya lalu kembali fokus ke layar laptop. Tepatnya jam 5 sore, aku pulang dibonceng Pak Sukra. Seperti biasa, sepanjang perjalanan dia bercerita segala hal. Sesekali aku menimpali, walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda. Pak Sukra langsung pamit. Aku sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Bu Iba, rumah Dinda semakin hening saja. Aku sempat merinding saat masuk ke rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela napas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang beristirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar.
Ada suara erangan dari dapur. Pelan-pelan kuhampiri sumber suara itu. Dinda, gumamku. Dinda merayap di lantai. Kedua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayapi dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong. Dinda dikurung di dalam kamar. Tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan membahayakan. Dinda sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau, kata Pak Rahmat. Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi Pak Rahmat membacakan ayat suci. Kali ini dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. Aku lebih pintar dari kamu, bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. Siapa kamu? Keluar sekarang juga dari tubuh anak ini, atau kumusnahkan kau dengan ayat-ayat Allah. Aku Mbok Ibah, bentak Dinda. Halah, kau jin memang suka memfitnah orang yang sudah meninggal. Pak Rahmat kembali membaca ayat suci. Tampak Dinda tertawa-tawa sambil menceracau tidak jelas. Aku akan menyesatkan kalian semua agar kalian jauh dari Tuhan, kata Dinda dengan wajah mengadah ke langit. Urat lehernya terlihat jelas. Ia mengerang seperti kesakitan. Keluar kau, bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk kini mulai lunak, lalu dia pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasihan, takutnya dia kesulitan bernapas. Aku juga membenarkan posisi bantalnya dan menyelimuti tubuhnya. Tengah malam, saat aku sedang tidur pulas, ada seseorang mengetuk pintu kamar. Masih dalam keadaan mengantuk, kebuka pintu itu. Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajahnya yang datar. Kamu udah siuman, Din? Tanyaku sambil memicingkan mata. Mbokku pulang, Mbak. Hah? Mbokmu pulang? Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. Iya, dia di luar, Mbak. Aku jongkok sambil mengelus rambut Dinda. Dinda, mbokmu sudah tenang di surga. Dia nggak akan... Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu rumah. Itu Mbok. Mukanya serem banget, Mbak. Perlahan, aku mendekat ke pintu. Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa. Seperti ada orang yang sedang marah-marah. Anehnya saat kuintip dari balik jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. Mana? Nggak ada, kataku pada Dinda. Di atas, desis Dinda. Ada cairan hitam menetes ke kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajah yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih, rambutnya juga putih semua. Ada cairan hitam menetes dari mulutnya. Aku berteriak lalu lari keluar rumah sambil membawa Dinda. Kugedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk meminta pertolongan. Sialnya mereka seperti tidak peduli pada kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya, lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya. Aku menangis di tengah perkampungan. Dinda berdiri di hadapanku. Wajahnya datar. Tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu. Mbak Maya jangan nangis ya, kata Dinda. Aku tidak mempedulikannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil dan tidak masuk akal. Ada yang tidak beres dengan kampung ini. Dari kejauhan ku dengar suara lelaki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Tidak salah lagi, itu adalah Pak Sukra. Kenapa Mbak Maya ada di sini? Aku menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini, kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu. Lagi pula, dia sudah menikah. Jadi tidak akan ada warga yang berpikir macam-macam. Rumah Pak Sukra terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi istri Pak Sukra langsung menyambut kami dengan ramah. Ia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang, dan dia mengenakan daster. Mari silakan masuk, Mbak, kata Bu Jumi mempersilakan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginang. Bu Jumi ini orang yang murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman.
Tak lama kemudian Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup jeruk dan menyuguhkannya kepada kami. Ini buat Dinda, biar lebih tenang. Ayo diminum. Pak Sukra mengambil gelas di hadapanku, lalu menyodorkannya kepada Dinda. Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. Enak kan? Tanya Bu Jumi. Namun Dinda diam saja. Ia tidak menanggapi Bu Jumi. Nah, yang ini buat Mbak Maya. Pak Sukra meraih gelas satunya lagi di hadapanku. Ya Pak, terima kasih ya Pak, timpalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Gimana? Enak kan sirupnya? Enak Pak, jawabku sambil mengangguk. Kalau rumah itu ada hantunya. Untuk sementara ini, Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu, ya kan Mah? Kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. Iya, boleh banget kok. Kebetulan masih ada kamar yang kosong, timpal Bu Jumi. Saya ucapin terima kasih banyak, udah mau nolong kami Pak. Semenjak Bu Ibah meninggal, rumah itu jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan, kataku sambil menampakkan wajah cemas. Nanti saya bantu buat usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu, ujar Pak Sukra sambil menatapku. Aku mengangguk. Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tidak menjawab apapun. Mungkin Dinda masih sedih kehilangan Boknya. Aku mengusap kembali Dinda. Ya sudah, semoga kamu bisa cepat mengikhlaskan kepergian Bokmu ya, kata Bu Jumi. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk 1 orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. Kamu tidur di ranjang ya, biar Mbak yang tidur di bawah, kataku kepada Dinda. Entah kenapa malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra. Bayangan itu tidak mau pergi, sehingga membuat mataku susah terpejam. Di luar sayup-sayup ku dengar suara Pak Sukra, seperti sedang bergumam membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. Pak Maya, Pak Sukra memanggilku dari balik pintu kamar. Iya Pak, jawabku. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku. Aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku, lalu menyentuh pipi kananku. Maukah kamu menjadi istri keduaku? Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semuanya seakan tak terkendali, rumit dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak pernah percaya dengan kebenaran ilmu pelet. Tapi semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra mencekokiku dengan ilmu pelet. Paginya, aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan, entah antara sadar atau tidak. Wajah Pak Sukra masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya, aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukra. Namun, di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Pagi ini aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku juga sudah minum obat, tapi demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera aku benamkan diri di atas kasur. Semakin lama tubuhku malah menggigil. Dinda, dengan suara serak ku panggil Dinda. Iya Mbak, sahutnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. Mbak sakit? Tanya Dinda sambil melongokkan kepala dari balik pintu. Iya nih Din, kalau kamu gak keberatan, tolong ambilkan Mbak air hangat ya, pintaku sambil menggigil. Iya Mbak, tunggu ya. Tak lama kemudian dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. Mbak sakit apa? Sudah minum obat? Dinda duduk di sampingku. Aku demam Din. Sudah tadi. Kuserahkan kembali gelas itu pada Dinda. Semoga lekas sembuh ya Mbak, kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Kudengar itu suara Pak Rahmat. Dia pun masuk bersama istrinya, juga Dinda. Mbak Maya sakit? Iya Pak, aku tidak bisa berbicara panjang lebar. Keadaanku semakin memburuk. Kamu demam Mbak, kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat, pintaku. Ya sudah, jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. Tolong aku Pak, sepertinya aku kena pelet, kataku.
Siapa yang melihat kamu, Mbak? Pak Sukra. Bajingan. Pak Rahman geram. Tolong aku, Pak, kumohon. Ma. Pak Rahman memanggil istrinya. Iya, Pak. Wanita itu pun masuk ke kamarku. Tolong ambilkan kerisku di rumah. Ada di kolong ranjang kita, pinta Pak Rahman. Iya, Pak. Kamu jangan khawatir. Aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu, ujar Pak Rahman. Iya, Pak. Tolong aku ya. Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sebuah keris. Ia menyerahkannya kepada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkannya di keningku. Aku memejamkan mata. Kudengar Pak Rahmat berkomat kamit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas. Entah apa yang sedang dia ucapkan. Tak lama setelah itu, ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa-maksa naik untuk keluar dari mulut. Kubuka mulutku lebar-lebar. Kedua mataku sampai berair karena menahan sakit. Aku merasa seperti ada benda tajam yang menyayat-nyayat isi perutku. Saat itu juga, dari dalam tenggorokanku, keluarlah untaian rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumuran darah. Pelan-pelan Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku. Pak Rahmat kembali berkomat kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan oleh Pak Sukra kemarin. Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra. Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya. Aku pulang saja, Pak, kataku sambil menyeka bercak darah di bibir. Kapan? Tanyanya lagi. Besok aja. Semoga keadaanku sudah membaik besok. Ya, kalau Mbak Maya pulang, aku sendirian dong, gerutu Dinda. Kamu gak sendirian kok. Kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati, ujarku. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Mbak Maya. Itu suara Pak Sukra. Mau apa dia? Pak Sukra muncul. Dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat kau bajingan, teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukra kaget karena tiba-tiba aku marah kepadanya. Jangan pura-pura bodoh kau Sukra. Aku tahu perbuatanmu. Kini Pak Rahmat membelaku. Maksud kalian apa? Tanya Pak Sukra. Kau pelet Mbak Maya kan? Lanjut Pak Rahmat. Hei kau Rahmat, Ustadz gadungan, jangan fitnah orang sembarangan ya. Mereka berdua terlibat adu mulut hingga menimbulkan suara kegaduhan. Saat itu juga Dinda berteriak sangat keras. Ia mengibaskan tangan kanannya. Dan seketika Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi sejak kematian bohnya. Aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Pak Rahmat meraih kerisnya. Ia kembali berkomat kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun, tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara mboknya. Astagfirullah, Ma, lari. Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi, Dinda mengibaskan lengannya, membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesetkan keris itu kepada Pak Rahmat. Dinda, jangan, teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat. Dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini, bentak Pak Rahmat. Lalu ia berkomat kamit. Dinda tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Seketika saja semua benda di ruangan itu melayang. Dengan kekuatan gaibnya, Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal. Kepalanya berdarah dengan benda tumpul. Dinda, cukup, bentakku. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat bangkit kembali. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia lemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga, Dinda terkapar tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam. Entah apa yang dibacanya. Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Bu Ibah. Pak Rahmat pun pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dilakukan di kamar Bu Ibah. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian, Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita.
ujar Pak Rahmat sambil menunjukkan benda itu padaku. Aku akan membakarnya, sambung Pak Rahmat. Keesokan paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga, aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku, sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian. Namun, keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek, yang aku sendiri tak tahu siapa namanya, masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintasi jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan kulihat seorang lelaki yang mengenakan cupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah balok kayu. "Siapa itu, Pak?" tanyaku pada tukang ojek. "Nggak tahu, Mbak. Siapa itu ya?" "Wah, jangan-jangan begal," jawab tukang ojek. Lelaki misterius itu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar di kubangan lumpur, sedangkan aku berlari ke arah hutan pinus. Lelaki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak minta tolong. Semakin masuk ke dalam hutan pinus, suasana semakin remang karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pepohonan. Sesekali aku menoleh ke belakang. Lelaki itu sudah membuka cupluknya. Dia ternyata Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian, sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku. Kulihat wajah musuh itu sangat bernafsu denganku. "Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku." "Bangsat kau. Akan kulaporkan kau ke polisi," bentakku sambil meludahinya. Pak Sukra membuka bajunya. Dia lalu merangkulku, tapi aku mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku. Sialnya dia berhasil membukanya. Aku tak bisa melawan cengkeramannya. Kali ini aku benar-benar pasrah. Saat ia sedang menciumi wajahku, tiba-tiba saja Pak Sukra tersentak. Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit. Tubuh Pak Sukra lemas. Kumpaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra. Aku juga kaget lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat. Wajahnya penuh urat yang menonjol. "Dinda," desisku. Napasku terengah-engah. Tubuh Dinda seketika lunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Sepulangnya dari kampung itu, aku tes keperawanan dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas, aku sangat berutang budi kepadanya sebab dia telah menyelamatkan keperawananku dari si Sukra sialan itu.